Seberapa banyak yang kamu tahu tentang Arab Saudi? Ada fakta menarik nih. Arab Saudi ternyata lebih besar dari Meksiko. Tapi 85% dari seluruh penduduknya tinggal di dua wilayah ini. Ini sekitar 20% dari total luas wilayahnya. Semoga kamu semakin penasaran karena ini akan semakin menarik. Arab Saudi terletak di bagian paling ujung Asia Barat Daya, di daratan antara Afrika dan Eurasia yang disebut Jazirah Arab. Kamu bisa dengan cepat menemukan negara ini karena merupakan yang terbesar di sana. Bahkan, Arab Saudi sebenarnya adalah negara terbesar ke-13 di dunia jika kita bicara soal luasnya. Ukurannya hampir sama dengan Greenland. Tunggu, apa? Ukurannya tidak terlihat sama besar? Ingat, peta adalah proyeksi bola dunia. Skala proyeksi pada garis lintang yang berbeda tidaklah sama. Lebih dekat ke Khatulistiwa, skalanya lebih kecil. Lebih dekat ke utara, skalanya semakin besar. Jadi, peta datar cukup terdistorsi. Maka jangan terlalu mempercayai matamu. Ayo, kita lihat bola dunia dan temukan negara-negara ini. Ini Greenland, dan ini Arab Saudi. Sekarang, keduanya terlihat hampir sama. Jazirah Arab adalah daerah gurun, jadi sebagian besar daerah itu adalah padang pasir. Dan karena Arab Saudi menempati sebagian besar jazirah, negara ini juga memiliki banyak gurun. Sekitar 95% wilayah negara ini adalah gurun atau semi-gurun. Rub al-Khali, gurun pasir tak bertepi terbesar di dunia, terletak di negara ini. Yang dimaksud tak bertepi di sini adalah tidak ada yang lain selain pasir di sana. Dan gurun pasir ini sangat luas, lebih luas dari gabungan Belanda, Belgia, dan Perancis. Dan bukit pasirnya bisa mencapai ketinggian gedung 60 lantai. Tapi di sana sangat panas dan lembab dan tidak ada sumber air alami. Memang ada laut di sekeliling negara ini, tapi itu adalah air asin. Jadi, Arab Saudi harus melakukan desalinasi air sebelum bisa dikonsumsi. Negara ini mendatangkan bertonton air dari luar negeri, tapi 1 galon air masih lebih mahal daripada 1 galon minyak. Jadi, kalau berkunjung ke sana, perbanyaklah persediaan air minum. Kamu nggak akan pernah menduga apalagi yang diimpor negara ini dari luar negeri. Pasir. Ya, sebagai negara gurun dan memiliki pasir yang berlimpah, Arab Saudi masih harus membeli pasir dari Australia untuk keperluan konstruksi dan produksi kaca. Ternyata, pasir gurun tidak stabil dan tidak cocok untuk bisnis semacam itu. Di saat yang sama, negara ini memiliki sesuatu yang berharga, yaitu minyak. Dulu, Arab Saudi adalah negara gurun yang miskin. Kemudian pada tahun 1938, minyak ditemukan dan semuanya berubah. Saat ini, Arab Saudi memiliki lebih banyak minyak daripada negara lain dan merupakan pengekspor minyak dan bahan bakar terbesar di dunia. Namun, kita bisa membayangkan kondisi cuaca dan iklim yang keras membuat penduduknya memilih tempat tinggal dengan bijak. Alasan sebagian besar populasinya tinggal di sebuah area kecil adalah karena wilayah lainnya berupa gurun pasir yang panas dan tidak ada air. Inilah 7 kota terbesar di negara ini. Dammam terletak di sini, di pantai Teluk Persia. Kota ini memiliki bandara terbesar di dunia. Bandara Raja Fahd, ukurannya 5 kali lebih besar dari bandara terbesar kedua di dunia. Kita bergerak ke arah barat. Riyadh adalah ibu kota dan juga kota terpadat. Kata Riyadh berarti taman. Ini mungkin mencerminkan bagaimana kota ini di masa lalu, sebuah oasis di tengah padang pasir. Sekarang, kota ini menjadi megapolis besar dengan deretan gedung pencakar langit dan telah berkembang sebesar dan setinggi ini dalam waktu kurang dari 1 abad. Sekarang kita bergerak ke arah barat daya dan menyusuri daerah padat penduduk lainnya. Jalan dari Riyadh ke Aba berada tepat di sebelah barat Rub al-Khali, di Empty Quarter. Gurun pasir terluas yang tadi sudah kusebutkan. Daerah itu tidak berpenghuni dan bahkan belum sepenuhnya dijelajahi. Namun di bawah pasirnya terdapat cadangan minyak bumi yang besar. Jadi mungkin suatu saat nanti gurun ini tidak akan menjadi misteri lagi. Sekarang kita sampai di Aba. Nama ini berarti parfum dan merupakan sebuah oasis di padang pasir.
Di sini hijau, ada banyak bunga dan pemandangannya menakjubkan. Ini adalah kota seni, budaya, dan kopi. Kota ini menyelenggarakan festival musim panas tahunan dan terkenal akan kulinernya yang unik serta kesenian tradisionalnya, tarian, lukisan, tembikar, dan ukiran kayu. Jika Riyadh identik dengan bisnis, Aba mewakili budaya. Sekarang kita beralih ke utara, di sepanjang pantai Laut Merah. Kita akan melihat 3 kota yang saling berdekatan, Taif, Mekah, dan Jeddah. Jeddah adalah kota terpadat kedua di negara ini, dan sebentar lagi kota ini akan mencetak sejarah. Saat ini Menara Jeddah sedang dibangun di sana. Menara ini direncanakan memiliki tinggi 1000 meter. Hal ini akan menjadikan menara ini sebagai gedung tertinggi di dunia, melampaui Burj Khalifa. Pembangunannya dimulai pada tahun 2013 dan kemudian sempat ditunda selama 5 tahun. Pada tahun 2023, pembangunan kembali dilanjutkan. Jeddah juga memiliki air mancur tertinggi di dunia, yaitu air mancur Raja Fahd. Air mancur ini menyemburkan air setinggi gedung 20 lantai. Ingatkah kamu bahwa negara ini kekurangan air tawar? Jadi tentu saja air mancur ini tidak menggunakan air tawar yang berharga itu. Airnya diambil dari Laut Merah, yang berarti merupakan air asin. Mekah adalah kota tersuci di negara ini. Kota ini rumah bagi masjid terbesar di dunia dan banyak tempat suci lainnya. Selama hari raya keagamaan, jumlah orang di kota ini meningkat 2 kali lipat. Jalan dari Mekah ke tujuan kita berikutnya, Taif, sangatlah menawan. Jalan ini melewati pegunungan dan lembah yang dalam, pasar buah dan perkebunan mawar. Taif adalah kota pegunungan yang biasanya diselimuti awan. Awan-awan tersebut memberi keteduhan dan kesejukan yang sangat dibutuhkan oleh kota ini. Jadi bisa dibayangkan bahwa kota ini adalah tujuan wisata yang sangat populer, terutama di musim panas, karena merupakan salah satu dari sedikit tempat di negara ini yang memiliki cuaca cukup bersahabat. Taif secara tidak resmi disebut sebagai ibu kota musim panas Arab Saudi. Kota ini juga dijuluki kota mawar. Sekitar 300 juta mawar tumbuh di kota ini setiap tahunnya. Setelah dipanen, bunga-bunga ini digunakan untuk memproduksi minyak mawar termahal di dunia. Masih ada beberapa kota besar lagi dalam daftar dan kita terus bergerak ke utara. Perhentian berikutnya adalah Madinah. Kota suci lainnya yang kaya akan sejarah dan menjadi rumah bagi masjid terbesar di dunia. Tidak semua pengunjung bisa melihat pusat kota karena non-muslim tidak diperbolehkan masuk ke sana. Pinggiran kota ini juga indah. Madinah adalah pusat pertanian dan paling dikenal akan pohon kurmanya. Ada sekitar 300 jenis pohon kurma di sana. Ayo petik beberapa dan bergerak ke barat laut. Ke kota terakhir dalam tur kita, yaitu Tabuk. Ini adalah kota kuno yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Itulah kenapa kita bisa menemukan petroglif kuno di berbagai tempat. Tapi itu bukan satu-satunya hal yang ditawarkan kota ini. Nyatanya, Tabuk memiliki semuanya. Landmark kuno, lanskap berbatu yang menawan, pantai-pantai indah di tepi Laut Merah. Banyak festival dengan beragam kuliner dan musik tradisional Arab Saudi. Terlebih lagi, wilayah ini subur dan sangat ideal untuk bercocok tanam. Di Tabuk, penduduknya menanam jeruk, kurma, dan zaitun. Sekilas tentang landmarknya, ada situs warisan dunia UNESCO, yaitu Reruntuhan Nabatean. Dan Kastil Tabuk adalah salah satu kastil tertua di dunia. Kamu juga bisa mengunjungi Gurun Hasma. Ini adalah museum formasi batuan langka yang muncul secara alami selama berabad-abad. Arab Saudi sekarang masuk dalam daftar tujuanku. Bagaimana denganmu? Negara mana yang ingin kamu kunjungi? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk berlangganan channel ini. Tur sudah berakhir, tapi masih ada beberapa fakta untukmu. Hewan nasional Arab Saudi adalah unta. Ternyata unta adalah hewan asli Jazirah Arab. Dan ada bukti bahwa unta dan manusia hidup berdampingan selama berabad-abad. Masyarakat Arab Saudi sangat mencintai dan menghormati unta mereka. Dan di jalan-jalan kecil, unta digunakan sebagai alat transportasi. Bahkan ada kontes kecantikan untuk unta. Dan para penggemar mengatakan bahwa unta yang cantik akan langsung terlihat menonjol. Dan itulah sekilas tentang Arab Saudi. Sampai jumpa!